Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita tentang siapa diri kita dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita masing-masing. Kata beliau, sebetulnya cukup kebodohan bagi diri kita itu ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu selalu setia memberikan kita dengan segala nikmat-nikmatnya setiap hari. Tidak terputus. Terus memberikan kesetiaan tadi itu dengan kita dengan segala nikmat pemberian Allah. Wa anta tu'amiluhu bil jafa. Tapi kamu justru bermuamalah dengan Allah, berhubungan dengan Allah dengan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kata beliau, ini cukup sebagai tanda kebodohan. Loh, ada yang paling sayang kepada kita, tapi justru kita menjauh daripada sosok tersebut, justru mencari daripada ridhonya yang lain. Karena tidak ada yang lebih sayang kepada kita, yang lebih perhatian kepada kita, yang lebih baik kepada kita, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah arham bi ibadihi minal walidah liwaladiha. Allah itu cintanya jauh lebih besar kepada masing-masing daripada hambanya, melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Nah, ibu kepada anaknya kan luar biasa. Anaknya sakit, ibunya ikut sakit. Anaknya kepikiran, ibunya ikut kepikiran. Anaknya butuh sesuatu, pasti ibunya berusaha menyelesaikan keinginan anaknya tadi itu semaksimal mungkin semampunya. Cintanya ibu luar biasa. Tapi cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya gak bisa dibandingkan, jauh lebih besar, jauh lebih istimewa. Meskipun hamba tersebut mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian hamba itu yang menjauh, bukan Allah yang menjauh, karena Allah gak pernah menjauh. Hambanya yang menjauh dari Allah. Sholat gak karu-karuan misalnya, ngaji ya tidak ngaji, tapi tetap sama Allah. Ya dikasih pernafasan yang lancar, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kebahagiaan masih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ibn Athaillah, cukup kebodohan bagimu ketika kamu tahu sosok yang paling sayang kepadamu itu selalu setia, tapi justru kamu menjauh daripada sosok tersebut. Padahal katanya Allah di dalam hadis qudsi, ketika seorang hamba itu mendekat dengan Allah, wa in atani yamshi, sampai dipermisalkan itu kalau dia datang kepadaku itu jalan kaki, ataituhu harwalah, saya jalan lari kepada hamba tersebut. Jadi kalau ada hamba itu yang dekat kepada Allah secara pelan-pelan, Allah melihat hamba ini berusaha ingin dekat sama Allah, meskipun itu tertatih-tatih, banyak dosanya, tapi Allah mendekat lebih cepat kepada hamba tersebut melebihi usaha daripada hamba tersebut. Kemudian Ibn Athaillah mengatakan, laisar rajul man soha bainan nasi bil majlis. Ini bagus sekali. Innamar rajul man soha ala nafsihi wa raddaha ila Allah ta'ala. Kata beliau, bukan dikatakan laki-laki yang bagus itu laki-laki yang terus menjerit kalau di majelis, tengah-tengah majelis, ya Allah misalnya, teriak. Bukan, kata beliau, bukan yang kayak gitu. Laki-laki yang soleh itu, laki-laki yang bagus itu bukan kayak gitu. Laki-laki yang bagus di mata Allah itu man soha ala nafsihi wa raddaha ila Allah ta'ala, yaitu orang-orang yang menangisi dirinya, menteriaki dirinya sendiri, satu orang. Tapi bukan cuma teriak, ya Allah saya banyak dosanya, ya Allah saya ini lama tidak sholat, ya Allah saya ini tidak pernah ngaji, setiap hari seminggu kadang tidak ngaji. Tapi sekedar teriak, ya percuma. Teriak dalam arti meneriaki dirinya sendiri. Ya apa kamu ini? Apa sangumu ini? Kamu ini sebentar lagi pulang. Itu penting itu. Jadi berbicara kepada diri sendiri itu bukan gila, tapi asal enggak depannya orang ya. Berbicara dalam arti mengkoreksi diri sendiri. Imamul Haddad itu sering mengkhitab berbicara kepada dirinya dalam arti hati-hati loh, gitu loh. Jadi mengingatkan dirinya sendiri. Awas, padahal beliau wali besar, dekat sama Allah. Nah, kita tuh perlu kayak gitu. Kata Ibn Athaillah, laki-laki yang istimewa itu yang justru meneriaki dirinya sendiri,
Tapi bukan asal teriak. Kemudian menarik dirinya untuk usaha dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan laki-laki yang bagus tuh yang kemudian teriak-teriak di majelis ya. Ya. Tapi yang bagus itu apa? Ketika meneriaki dirinya sendiri. Bukan yang bagus tuh misalnya ketika di majelis besar ya. Kemudian teriak-teriak menangis. Ya. Paham ya? Tapi jangan berarti kalau misal nanti kita ngelihat ada orang ya misalnya pas lagi doa ada orang nangis, wah ini pengen dilihat orang ini. Berarti siapa sebetulnya yang buruk? Orang itu apa kita? Kita. Ya berarti kita kalau mau nangis ya pengen dilihat orang. Al-Muslim mir'atul Muslim. Kayak kemarin yang pernah kita bahas. Nah, Rasulullah pun pernah mengajarkan, kamu tuh kalau baca Quran itu harusnya menangis. Kalau tidak bisa menangis, paksalah dirimu ya, untuk menangis. Jadi tidak bisa secara langsung memang. Kita fahami artinya. Kita fahami, ya Allah, Allah ini sayangnya kayak gini ya. Tapi saya ini kok kebacut, karena menan saya ini. Saya ini tidak karu-karuan istilahnya. Nah, penting untuk seperti itu. Kemudian Ibn Athaillah juga, Imam Ibn Athaillah mengatakan, man ala hamad dunya wa taraka hamal akhirah kaman ja'ahu asad yaftarisuhu summa qarasuhu baghuthun fashtaghala bihi anil asad. Nah, ini beliau menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita mana sih yang sebetulnya itu lebih penting untuk diprioritaskan, lebih penting untuk diutamakan, itu yang mana? Kan kita kan hidup di dunia ya. Tapi juga nanti bakal melanjutkan perjalanan kan gitu. Jadi dunia ini kayak transit istilahnya, transit, tempat singgah. Kita dilahirkan untuk sangu. Nah, nanti bakal tempat tinggal yang abadi itu akhirat. Nah, kata beliau, orang yang semangatnya itu fokus kepada tempat transit itu, tempat sementara itu yaitu dunia, kemudian sama sekali tidak memperhatikan akhirat. Sholat nanti wes, ya nanti saya ini sukses baru nanti sholat agen-agen. Saya ini masih muda, sholat nanti wes putih semua rambutnya baru ke musola, ke masjid. Iya kalau sampai putih, itu kadang beberapa hari setelah itu berangkat. Apa sangunya? Sedangkan sangu itu ya penentu tempat itu di akhirat, surga atau neraka. Surga pun ya levelnya mana kan gitu, tergantung dia berhasil nggak membuat Allah Ta'ala itu ridho kan gitu. Sampai beliau tuh kasih permisalan orang itu yang bingung dunia tok, bukan berarti tidak boleh memikirkan dunia, bukan, memikirkan dunia untuk kehidupan secukupnya. Ada yang lebih kita manfaatkan lagi-lagi untuk Allah. Untuk Allah kembalinya juga untuk diri kita. Ada orang bersedekah, ngasih buat anak yatim, ngasih buat madrasah, ngasih musola, ngasih hadiah buat orang lain. Paham ya? Teman yang membutuhkan. Nah, itu kan untuk Allah. Tapi hakikatnya kembalinya kepada orang itu sendiri. Nah, jadi bingung dunia tok, tapi tidak memikirkan akhirat. Kata beliau permisalannya itu sama kayak orang diterkam oleh singa. Ya, diterkam oleh singa, tapi di satu sisi digigit nyamuk. Diterkam oleh singa, sama digigit nyamuk. Lah dia ini udah bingung sama singanya. Dia bingung, duh, saya digigit nyamuk. Kira-kira lucu enggak? Loh dia ini diterkam singa. Udah bingung sama singa ini, udah bingung. Bingung sama nyamuk yang gigit tuh. Ya Allah, saya digigit nyamuk, disedot terus saya. Loh ini yang singa ini nanti kemana? Paham ya? Lah ente ini digigit singa, diterkam singa. Kemana ente ini? Nah, seperti itulah orang yang lupa sama Allah, sehingga dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang remeh. Dalam arti nilainya itu tidak ada, adapun sedikit. Padahal kalau dia mau memanfaatkan waktu tersebut buat sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, wah, tidak ada tandingannya. Misal yang satu main catur, yang satu sholat fajar, ya jauh. Yang satu main PS, yang satu sholat jamaah, ya jauh. Nah, bukan berarti tidak boleh bermain, boleh. Tapi apa? Kita utamakan yang akhirat tadi, soalnya kita bakal pergi gitu loh, kita bakal pulang. Keadaan kita di akhirat ya seperti tergantung persiapan kita di dunia tadi itu.
Wa man lam yaghful anhu lam yastaqil illa bi, sehingga kalau orang itu tidak lupa sama Allah, pasti dia tidak bakal menyibukkan dirinya kecuali untuk Allah. Semuanya itu untuk Allah. Dalam segi ibadat, dalam segi muamalah, apapun. Misalnya ibadah yang dalam arti bukan selalu dalam bentuk sholat, bukan selalu dalam bentuk berpuasa, enggak. Nah, senyum sama teman diniati apa? Diniati ibadah, dapat pahala. Ada batu di jalan dipinggirkan, ibadah. Ada temannya kesusahan dibantu, ibadah. Memandang orang tua dengan pandangan rahmat, ibadah. Jadi semua yang dilakukan itu semata-mata buat sangu. Wah, itu orang yang pintar itu ya kayak gitu. Jadi jadi selalu memanfaatkan setiap langkahnya, tidak menyia-nyiakan tadi itu. Fa'ahsanu ahwalik antafutaka dunya litahsilil akhirah. Maka kata beliau, ya sebaik-baik keadaanmu, lebih mending kamu kehilangan dunia tapi tidak kehilangan akhirat. Loh, hati-hati, akhiratnya selamanya. Ya. Daripada kamu meninggalkan akhirat untuk dunia tadi itu. Ya, karena dunia itu sesemangat apapun kita berusaha bakal datang kepada kita. Tapi yang perlu kita ingat, satu di antara dua. Dunia itu yang bakal pergi, pasti pergi. Atau kita yang meninggalkan dunia tadi itu. Tapi kalau amal, enggak. Amal itu kalau kita raih, ini tidak ninggal kita. Sampai di kuburan itu selalu menemani kita. Setia istilahnya, loyal. Ada loyalitas di dalam amal tadi itu. Nah, tergantung. Kita itu sekarang, waktu kita sedikit, mana yang kita lebih prioritaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.